Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat fungsi yang pertama adalah fungsi injektif atau satu-satu. Yang kedua nanti ada fungsi surjektif. Yang ketiga adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Yang pertama ya, fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi injektif atau satu-satu jika fungsi f A terhadap B, setiap B anggota B hanya mempunyai satu kawan saja di A, maka fungsi ini disebut dengan satu-satu. Jadi di B ini hanya memiliki satu nih, yang B ini hanya memiliki satu tangan ke A. Kenapa ini S tidak memiliki tangan? Tidak memiliki tangan tidak apa-apa ya, tetap bisa disebut dengan fungsi. Yang penting anggota A harus memiliki tangan. Anggota A harus memiliki tangan, pastinya satu ya. Anggota A harus memiliki tangan, pastinya satu. Sedangkan anggota B yang memiliki tangan harus satu, meskipun ada yang tidak memiliki tangan gitu ya. Itu disebut dengan anggota injektif. Artinya yang pertama saya jelaskan lagi, yang A harus memiliki tangan, karena lengan atau tangan, karena itu memang sebuah syarat dari fungsi. Kalau ada anggota A yang tidak memiliki tangan, berarti itu bukan fungsi, itu hanya relasi. Nah, di anggota B yang memiliki lengan atau tangan itu hanya dia memiliki satu, tidak boleh dia bercabang seperti ini, tidak boleh. Itu untuk fungsi injektif ya, untuk fungsi injektif atau satu-satu. Nah, contohnya yang ini nih, dia memiliki dua tangan nih. Dia memiliki dua tangan, ini bukan injektif, ini fungsi biasa. Ini fungsi biasa, Yang ini fungsi biasa, tetap disebut fungsi tapi bukan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Oke? Selanjutnya yang kedua adalah fungsi surjektif atau onto, yaitu fungsi A ke B atau setiap B anggota B memiliki kawan di A, maka disebut dengan fungsi surjektif. Artinya apa? Artinya yang ada di B semuanya memiliki tangan. Selain daripada A memiliki tangan, A memang harus memiliki tangan adalah syarat sebuah fungsi. Tapi B, anggota B harus memiliki tangan semua. Itu namanya fungsi surjektif. Nah, ya, ingat perbedaannya ya. Kalau fungsi injektif tadi di di B itu harus memiliki tangannya satu saja, meskipun ada yang tidak memiliki tangan, itu injektif. Kalau surjektif, semua anggota yang B harus memiliki tangan. Nah, oke ya, harus memiliki tangan. Nah, contohnya yang ini bukan surjektif. Ini fungsi apa ini? Ini ya fungsi satu-satu atau injektif ya. Injektif. Ini fungsi injektif. Kenapa? Karena ada yang kosong, ada yang tidak memiliki tangan gitu ya. Tapi mereka memiliki lengan satu-satu. Ini namanya fungsi injektif. Ini fungsi injektif nih, bukan fungsi surjektif. Kalau surjektif semuanya memiliki tangan, walaupun dia ada yang memiliki tangan dua. Oke? Berarti fungsi injektif anggota B itu harus memiliki tangan satu saja, meskipun ada yang tidak memiliki tangan. Sedangkan fungsi surjektif kedua-duanya semua yang ada di B harus memiliki tangan, walaupun dua gitu ya. Terus selanjutnya adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu adalah saling memiliki satu. Artinya apa? Adalah di A pasti memiliki lengan karena fungsi ya. Sedangkan bijektifnya di B-nya itu juga harus memiliki lengan semua. Memiliki lengan semua. Tidak boleh lengan B ini tidak boleh memiliki dua lengan. Tidak boleh. Misalnya ini tidak boleh ini. Ini ya namanya surjektif. Ini namanya surjektif. Karena dia memiliki dua lengan. Oke ya. Jadi kesimpulannya adalah injektif itu B memiliki satu lengan saja. Anggota di B harus memiliki satu lengan, meskipun ada yang kosong, meski ada yang jomblo gitu ya, jomblo. Itu disebut injektif. Kalau surjektif,
B itu harus memiliki lengan, harus semua gitu ya, semua memiliki lengan. Nah, walaupun ada yang double. Nah, ini surjektif. Kalau bijektif itu semua B satu lengan, namun semua memiliki lengan. Oke ya, bisa dibedakan ya antara injektif, surjektif, dan bijektif. Oke, terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.